Berikut nama-nama pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia di babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 round ketiga. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Jika kita bicara Arab Saudi merupakan negara yang kerap merasakan bagaimana atmosfer di Piala Dunia, pun termasuk Australia dengan segala pengalaman yang sudah mereka miliki. Oleh karenanya, sangat amat penting bagi Coach Sintayong memanggil pemain yang benar-benar sudah memahami bagaimana karakteristik permainan yang diinginkan oleh Coach Sintayong. Kita ulas dulu pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong. Di posisi penjaga gawang ada Hernando Ari, Adi Satrio, Martin Faiz, dan Nadeo Argawinata. Bagi Hernando Ari, ia permainannya bisa kita katakan naik turun. Di pertandingan A kadang menggila permainannya, di pertandingan B mengalami penurunan. Nah, terakhir kala Hernando Ari bersama Persebaya Surabaya melawan Barito Putra di Liga 1 Indonesia, Hernando Ari mengalami yang namanya blunder pada sesi bangunan serangan yang coba diupayakan oleh pemain Persebaya. Dalam konteks itu, posisi Hernando Ari pun sudah coba dilindungi, dibantu oleh pemain asing back ya dari Persebaya yang bernama Slapko. Namun endingnya Hernando Ari tidak tenang, tidak proper mengambil keputusan, dan dalam konteks blunder yang dilakukan oleh Hernando Ari bisa dimanfaatkan oleh pemain Barito untuk menciptakan gol. Di timnas Indonesia, Hernando kala menghadapi Irak melakukan hal yang sama. Sesi build up yang dilakukan oleh Hernando berujung kebobolan, kerugian tentunya. Baik itu Hernando saat tampil bersama timnas, baik itu Hernando saat tampil bersama Persebaya Surabaya. Nah, ketika Indonesia menghadapi level negara yang lebih superior, penting pada akhirnya kita bicara kiper yang memiliki ketenangan, karena implikasinya, efeknya akan mempengaruhi keseluruhan terhadap perkembangan tim di atas lapangan. Nah, yang kita harapkan untuk Hernando sekarang, teman-teman, bagaimana ke depannya Hernando bisa menunjukkan konsistensi. Coach Sintayong sudah pertegas, meskipun sekarang sudah ada Martin Paes, tak menutup kemungkinan kiper-kiper lain bisa mendapatkan kesempatan. Nggak melulu pasti Martin Paes akan terus diberi kesempatan. Kalau misalnya Hernando Ari oke, pasti akan diberi kesempatan. Kalau misalnya Adi Satrio oke, pasti diberi kesempatan. Kalau misalnya Nadeo oke, pasti juga diberi kesempatan. Jadi jangan jadi merasa inferior kala posisi sekarang ini Martin Paes sudah ada. Ya, kita lihat bagaimana penampilan kiper kita nantinya bersama timnas Indonesia. Kemudian ada Adi Satrio. Adi Satrio bersama PSIS Semarang terlihat ia bermain aman. Jika ada sesuatu penekanan, ada sesuatu kepanikan lah ya yang muncul di daerah pertahanan dari PSIS Semarang. Nah, misalnya contoh ya, pada sesi build up, kalau misalnya tidak memungkinkan melakukan permainan 1-2 sentuhan, ya bermain lebih aman aja, long pass ataupun dibuang bola tersebut. Nah, sehingga blunder ataupun kesalahan-kesalahan elementer nggak terjadi. Nah, kiper-kiper kita ini kan problematika sekarang ini salah satu yang menjadi sorotan ketenangan ketika bermain lewat footwork mereka, bermain lewat kedua kaki mereka. Nah, menjadi sorotan ini akan lebih terekspos saat menghadapi negara-negara seperti Arab Saudi dan Australia. Nah, ini harus ya diperhatikan tentu oleh kiper-kiper kita, dan aku pikir pelatih kiper kita juga pasti mencermati akan hal tersebut. Nah, kemudian ada Martin Faiz dengan segala pengalaman, segala apa yang sudah ia rasakan melanglang buana di sepak bola luar negeri, teman-teman. Ini yang diharapkan ya oleh Coach Sintayong tentunya, bagaimana mempengaruhi, memperbaiki lini belakang khususnya penjaga gawang. Ya, walaupun kita harus fair, teman-teman, ada beberapa kali juga Martin Faiz melakukan kesalahan. Dan ya, bagi seorang penjaga gawang kesalahan itu hal-hal normal saja. Tetapi jangan jadikan kesalahan tersebut menjadi rutinitas. Itu yang penting, teman-teman. Ter Stegen, Neuer, kiper-kiper top elit Eropa melakukan namanya kesalahan juga, tetapi bukan dijadikan sebuah rutinitas kesalahan-kesalahan elementer tersebut. Nah,
Bagaimana nanti Martin Paes bersama timnas, ini patut kita nantikan. Dan terakhir ada Nadeo Argawinata, kiper. Nah, bersama Borneo FC di bawah asuhan coach Peter Wistra, Nadeo mengalami perkembangan dan terus mengalami yang namanya sisi kemampuan untuk mempertahankan gawangnya dari kebobolan dengan mudah. Ya, Nadeo ini kita pun harus menggarisbawahi, ia dibantu sangat amat erat oleh defending 4 pemain belakang yang dimiliki oleh Borneo FC. Sekarang ini Nadeo dibantu oleh Ronaldo dan Christoph, 2 center back asing dari Borneo, dan semakin solidlah pertahanan dimiliki oleh Borneo. Aku sepakat dengan nama Nadeo dipanggil ya teman-teman, karena memang Nadeo Argawinata layak untuk mendapatkan pemanggilan ini. Kita bergeser ke posisi lebih depan, yaitu back. Ada Wahyu Pras. Wahyu Pras di Malut United ini menjadi salah satu pemain yang oke, yang konsisten, yang solid. Dan ya, Coach Sintayong juga sudah menonton pertandingan yang dilakoni oleh Wahyu Prasetyo. Lalu ada Jay Edges. Jay Edges menjadi pemain pertama dari Indonesia merasakan bermain di Serie A dan solid ya. Meskipun kala bermain bersama klubnya, sektor tengah, sektor depan yang dimiliki oleh klubnya bahaya banget sih. Bahaya dalam arti kata mereka sulit untuk bisa menciptakan yang namanya create chance. Akhirnya Jay Edges, pertahanan dari klubnya terus-menerus digempur, terus-menerus diserang. Nah, ya, tapi overall untuk individu yang dimiliki oleh Jay Edges sangat amat dibutuhkan oleh Indonesia. Kemudian ada Justin Hapner, pemain dalam tanda petik galak teman-teman. Ini dibutuhkan tentunya di sebuah klub ataupun di sebuah timnas. Kualitasnya nggak usah diragukan lagi. Ferrari bersama Persija di bawah asuhan coach Carlos Peña terus mengalami yang namanya peningkatan dengan sistem 3 back Carlos Peña. Rizky Ridho pun merasakan hal serupa dari sisi keputusan, dari sisi tackle, clearance, intercept semakin oke. Sandy Walsh nggak usah kita perdebatkan. Pratama Arhan ya. Ini Pratama Arhan aku rasa cukup menarik teman-teman, karena ya nggak banyak mendapatkan menit bermain di klubnya. Nah, karena salah satu penilaian yang objektif dilakukan oleh seorang pelatih tentu bagaimana pemain tersebut ketika diberi kesempatan permainannya. Nah, dalam hal ini karena tidak banyak Arhan mendapatkan kesempatan permainan di klubnya, ya tentu sulit ya bagi analis, bagi pelatih untuk pelatih ataupun analis yang objektif teman-teman, yang tidak ada keterlibatan sama timnas Indonesia untuk menilai kemampuan dari Arhan. Tetapi secara overall pengalaman yang sudah diberikan oleh Arhan di timnas, lemparan ke dalamnya oke, itu yang dibutuhkan ya oleh timnas Indonesia, dan pergerakannya di sektor sebelah kiri yang oke. Tetapi kita nggak bisa hanya bicara di masa lalu, kita butuh yang namanya pemain ataupun kondisi terupdate sekarang ketika pemain tersebut bermain. Nah, Coach Sintayong menjawab dengan bijak sih, aku rasa kita butuh ya melindungi yang namanya Arhan ini. Meskipun tidak banyak menit bermain, akhirnya untuk dipanggil lagi. Asnawi selanjutnya teman-teman bersama klubnya Ford, solid banget Ford FC di Liga Thailand, nggak usah kita perdebatkan lagi. Kemudian Sen Fatinama, Kelvin Verdong, Nathan Chaon, ini kan nama-nama yang sudah sangat proper lah ya bersama bersama klubnya kala bermain. Kemudian ada Ivar Jenner, sektor tengah Ricky Kambuaya, Tom Haye, Marcelino Ferdinand. Ya, ini pemain-pemain yang tentunya diharapkan untuk bisa bermain sangat amat optimal, dan terkhusus saat kita bicara Arab Saudi, saat kita bicara Australia, di level permainan seperti mereka ada yang namanya superioritas, ada permainan menciptakan unggul orang. Ini perlu diantisipasi teman-teman, perlu dibaca secara koheren oleh pemain-pemain dari Indonesia. Dan ya, Ricky Kambuaya khususnya karena ia bermain di Liga 1 Indonesia bersama Dewa United, mereka belum menemukan namanya peak permainan yang oke teman-teman. Meski dikerubuti oleh banyak pemain bintang Dewa United, tapi permainan mereka belum begitu sensasional ataupun sesuai dengan yang diharapkan. Dan perlu digarisbawahi juga, misal kita menghadapi Arab Saudi. Arab Saudi diisi oleh banyak pemain rekan-rekan dari Ronaldo di Al Nassr, ada 7 kurang lebih teman-teman. Kemudian ada klub-klub elit lah lainnya, seperti Al Hilal dipanggil oleh Roberto Mancini, dan notabene pemain-pemain tersebut sudah merasakan yang namanya level ataupun high intensitas permainan yang tinggi dari satu pertandingan-pertandingan yang mereka lakoni. Nah, high intensitas pertandingan yang tinggi penting ini dirasakan oleh pemain.
Nah, kenapa? Karena ketika semakin tinggi level intensitas permainan itu dirasakan oleh pemain, semakin meningkatlah itu endurance, kebugaran, intelijensi, IQ pemain kala menghadapi lawan-lawan selanjutnya. Dan itu kan sudah dimention berkali-kali oleh Coach Sintayong juga. Kenapa pentingnya bagi timnas Indonesia menghadapi negara yang lebih tinggi agar tercipta yang namanya upgrading, peningkatan terhadap masing-masing individu dari pemain-pemain Indonesia. Kemudian ada Ragnar Oratmangun, ya dengan pergerakannya, skill individualnya teman-teman sangat amat dinantikan. Ada Egy Maulana. Egy Maulana ya bersama Dewa United belum menunjukkan permainan sesuai diharapkan seperti Ricky Kambuaya tadi. Kemudian Rafael Strike, Witan Sulaiman. Ini Witan Sulaiman menjadi opsi yang sangat menarik kalau bersama Persija di bawah Suan V-nya sekarang. Di saat Persija deadlock, dimasukkan Witan, dengan Witan mampu bermain di area-area sempit, itu sangat amat dibutuhkan. Dan ya bersama timnas Indonesia semoga bisa diciptakan lagi. Kemudian ada Hoki Caraka di depan, Dimas Derajat dan Ramadan Sananta, pemain-pemain yang rutinitas dipanggil oleh Coach Sintayong teman-teman. Ya, kita lihatlah nanti bagaimana perkembangan ataupun penampilan timnas Indonesia. Tetapi dari nama-nama yang dipanggil oleh Coach Sintayong ini, nama-nama yang sering dan sudah banyak mendapatkan ya, ataupun sudah apalah ya, sudah sering mendapatkan kesempatan ataupun sudah sering mendapatkan pemanggilan dari Coach Sintayong. Yang kesimpulan lagi teman-teman, ya nama-nama pemain yang harusnya sudah mengetahui bagaimana karakteristik keinginan yang dimiliki oleh Coach Sintayong dari sisi permainan. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.